Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Andini, NIM 19802241016 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini akan membahas mengenai studi kasus kepemimpinan Jack Ma. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki materi, alasan saya memilih Jack Ma sebagai tokoh untuk dianalisis yaitu, menurut saya beliau merupakan salah satu pemimpin yang tidak mudah menyerah, selalu berusaha dan terus belajar, memiliki kreativitas tinggi, serta termasuk pemimpin visioner. Dari kisahnya, saya juga dapat belajar bagaimana jejak perjalanan beliau dari sebelum berkarir hingga meraih kesuksesan dengan mendirikan perusahaan Alibaba. Untuk biografinya sendiri, Jack Ma merupakan seorang pebisnis Tiongkok. Ia merupakan chairman eksekutif dari Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok. Di bawah ini adalah biodata Jack Ma yang dikutip dari buku yang berjudul Untold Story Jack Ma, pendiri Alibaba.com. Nama lahir Ma Yun, lahir pada tanggal 10 September 1964, Hangzhou, Republik Rakyat Tiongkok. Kekayaan bersih 22,5 miliar US dollar pada tahun 2015 Forbes. Pasangan Zhang Ying. Jack Ma memiliki 2 anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Untuk pendidikannya yaitu Zhengkong Graduate School of Business pada tahun 2006 dan Hangzhou Normal University pada tahun 1988. Untuk selanjutnya kita akan memasuki materi inti yaitu mengenai pembahasan yang pertama mengenai kualifikasi pemimpin. Jack Ma memiliki kepribadian dengan banyak sifat dan nilai-nilai organisasi yang rapi. Beberapa nilai pribadi dan organisasi Jack Ma meliputi kualitas berikut. Yang pertama yaitu responsif. Jack Ma termasuk responsif. Dia tidak pernah mengecewakan siapapun. Ini adalah kualitas yang menunjukkan pemimpin tertarik pada perilaku bawahan. Mereka sedang diukur dan setiap aktivitas mereka diukur oleh pemimpin mereka. Jack Ma selalu pergi di antara orang-orang yang menanyakan masalah mereka dan memberi solusi tentang hal itu. Yang kedua, integritas. Jack Ma menghormati tingkat kepercayaan yang ditunjukkan oleh pengikutnya. Orang-orang mempercayainya dan dia juga mempercayai karyawannya. Dia selalu mendukung mereka dan meningkatkan moral mereka. Yang ketiga, membawa perubahan. Jack memiliki pribadi perubahan. Setiap organisasi sering membutuhkan perubahan tertentu tepat waktu. Perubahan ini merupakan langkah penting karena merupakan organisasi untuk memperoleh kebutuhan saat ini. Yang keempat adalah transparansi. Jack Ma memiliki kepribadian yang transparan. Kebijakan dan strateginya sangat jelas bagi setiap peserta. Dia selalu memasukkan bawahannya dalam strateginya dan memberitahu mereka tujuan mengapa dia memilih itu. Kemudian yang kelima, pengambil resiko. Resiko adalah faktor konsekuensi dari setiap organisasi. Karyawan yang bekerja dalam organisasi harus selalu menanggung resiko karena selalu ada. Jack selalu mengajari karyawannya untuk berani menghadapi kesalahan apapun yang terjadi dalam bisnis. Yang keenam yaitu berkomitmen pada kualitas. Jack selalu menyuruh bawahan untuk berkomitmen terhadap kualitas layanan yang mereka berikan. Pelanggan adalah elemen kunci dari setiap organisasi. Berbagai upaya dilakukan untuk memuaskan pelanggan. Yang ketujuh, fleksibilitas. Jack menunjukkan fleksibilitas dalam pekerjaannya. Ia dengan mudah memoderasi masalah yang timbul dalam keadaan apapun dalam organisasi. Ia selalu mendapatkan ide dan prosedur baru. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas. Jack selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan apapun tepat waktu. Ia telah menunjukkan kreativitas dalam karyanya. Dia pernah berkata untuk belajar dari pesaing kita, tetapi jangan pernah meniru mereka, melainkan cobalah beberapa ide dan pemikiran kreatif. Materi yang kedua yaitu mengenai fungsi kepemimpinan. Yang pertama, menciptakan misi. Dalam mendirikan perusahaan Alibaba, Jack Ma menciptakan visi dan misi berupa yang pertama itu visinya.
Visi utama Jack Ma saat ini adalah dia ingin membangun ekosistem e-commerce yang memungkinkan semua pelanggannya dapat melakukan kegiatan terutama dalam aspek bisnis secara online. Ia juga ingin menciptakan 1 juta pekerjaan, merubah sosial ekonomi Cina dan menjadikan korporasinya sebagai pasar internet terbesar di dunia dan berharap korporasinya bisa bertahan setidaknya 102 tahun. Yang kedua, misi. Misi Jack Ma untuk mendirikan Alibaba adalah membela usaha kecil agar memudahkan para pedagang berbisnis dimanapun serta menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk memudahkan melakukan bisnis e-commerce dan berbelanja online. Alibaba Group merupakan penyedia layanan pihak ketiga yang mengoperasikan dan memimpin pasar online dan mobile di retail dan dagang grosir, serta awan komputasi dan layanan lainnya. Yang kedua, menciptakan perubahan. Ketika perusahaan Alibaba berkembang ke skala global dan membutuhkan banyak mitra asing, Jack Ma mengubah gaya kepemimpinannya dengan gaya kepemimpinan persuasif. Dikarenakan Jack Ma perlu memahami tidak hanya aspek bisnis dari menjalankan perusahaan Alibaba, tetapi juga aspek politik. Jack Ma harus memanfaatkan manipulasi untuk membuat investor senang dengan memberikan mereka posisi penting di dalam perusahaan Alibaba, serta mendapatkan bantuan dari luar yang sangat penting bagi Alibaba untuk lebih memahami pasar di luar Cina, terutama ketika berkolaborasi dengan Amerika Serikat, di mana budayanya yang sangat berbeda. Jack Ma pun menggunakan 8 gaya kepemimpinan persuasif sepanjang karirnya dalam mengelola grup Alibaba. Yang ketiga, memotivasi para pengikut. Jack Ma merupakan pemimpin yang percaya kepada anggotanya. Dia juga pernah berkata, jika Anda ingin berhasil, berikan wewenang kepada orang lain dan Anda harus yakin bahwa orang ini lebih baik daripada Anda agar kepastian sukses lebih pasti. Salah satu rahasia sukses adalah menginspirasi para pengikut dan percaya akan kekuatan dan potensi mereka. Materi berikutnya yaitu mengenai teori kepemimpinan. Secara teori kepemimpinan Jack Ma menerapkan teori kepemimpinan karismatik karena ia merupakan pemimpin yang memiliki sifat mengagumkan dan berwibawa. Begitu banyak orang yang terinspirasi dengan cara ia memimpin sebuah perusahaan. Menurut F. Rudy Dwi Wibowo dan Theo Rianto, tahun 2008, pemimpin karismatik ialah pemimpin yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun mereka tidak dapat menjelaskan secara konkret mengapa ia mengaguminya. Sebagai pemimpin, Jack Ma memiliki sifat kepribadian yang sangat baik dengan dibuktikan dirinya yang tetap merendah padahal sedang berada di puncak kejayaannya. Juga selalu berbagi ilmu yang ia miliki terhadap orang lain. Menurut Jack Ma, pemimpin tidak selalu mereka yang paling pintar, tapi yang mampu membangkitkan visi secara karismatis. Ia juga tahu orang harus terus berjuang dan menemukan peluang ketika gaya manajemen berubah, struktur berubah, sumber daya terbatas, teknologi selalu baru, manusia hanya mesin, dan banyak bisnis berada di bawah kapasitasnya. Teori kepemimpinan karismatik Jack Ma membawa transformasi yang begitu signifikan di era teknologi seperti ini. Menjadi seorang pemimpin, Jack Ma memiliki jiwa besar dengan moral yang tinggi. Sikapnya yang rendah hati membawa karyawan di bawahnya betah bekerja sama dengannya. Kepemimpinan Jack Ma disebut dengan gaya kepemimpinan karismatik yang dimana seorang pemimpin memiliki rasa bangga akan tetapi tidak bersikap sombong serta tegas akan tetapi tidak keras, sehingga hal ini membuat seorang pemimpin menjadi inspirasi untuk membentuk pemimpin lainnya. Materi yang keempat yaitu mengenai pengaruh dalam kepemimpinan. Taktik yang dilakukan Jack Ma dalam mempengaruhi karyawannya yaitu taktik Pygmalion Effect. Pada taktik tersebut dapat dimaksudkan bahwa pemimpin hanya berharap agar para bawahannya mampu mematuhi perintahnya. Selama menjadi pemimpin, Jack Ma menerapkan nilai-nilai seperti Jack Ma selalu bersikap jujur kepada karyawannya dengan tidak menutupi pendapatan atau hasil dari usahanya.
Jack Ma mempunyai sifat yang rendah hati, ia mampu menghargai karyawan-karyawannya, dan walaupun Jack Ma beberapa kali menerima penolakan baik di universitas maupun di dunia pekerjaan, dia bertindak dan berusaha sehingga menjadi sukses dengan membuka bisnis Alibaba. Selain itu, Jack Ma memiliki kunci kesuksesan dalam mendirikan Alibaba, yaitu yang pertama, tidak pernah berhenti belajar, fokus pada kepuasan pelanggan, menjaga integritas perusahaan, terbiasa dan tabah menerima penolakan, cari sudut pandang atau perspektif yang lain, nilai utama paling berharga, dan memperhatikan gaya kepemimpinan bahkan merubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi korporasinya. Materi yang kelima yaitu kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Kepemimpinan Jack Ma membawa pengaruh positif pada perusahaannya. Sebelum meraih kesuksesan, ia mendalami teknologi internet untuk menghubungkan bisnisnya. Kemudian, Jack Ma mendirikan Alibaba, serta membangun platform Taobao, Alipay, dan beragam inovasi digital untuk menunjang bisnis. Jack Ma juga berhasil menendang eBay di Cina, yang kemudian menjadikan bisnis keuangan di lingkungan Alibaba sangat kompetitif. Jack Ma menganggap bisnis di media digital merupakan perjudian yang mengundang dua sisi, kegelapan dan kesuksesan. Seorang pejudi yang kehilangan seluruh harta benda keluarga dan membuat keluarganya hancur berantakan. Titik awalnya adalah niat membeli sebuah rumah mungil dan memberikan anak istrinya kehidupan yang baik. Jack Ma bekerja keras untuk membangun bisnisnya dengan merekrut orang-orang yang ia nilai cocok mengembangkan Alibaba. Ia berpedoman Alibaba merupakan perusahaan yang diisi orang-orang biasa yang berkarya secara luar biasa. Jack Ma mendasarkan moral bisnisnya pada nilai-nilai Buddha, Tao, dan Konfusianisme. Ajaran Buddha menekankan sikap memaafkan, ajaran Tao menekankan harmonisasi, sedangkan Konfusianisme menekankan pada etika sosial. Dengan demikian, jika semua itu digabungkan menjadi karakter bisnis Cina, maka akan lahir sikap memaafkan, harmonisasi, dan etika sosial. Menurut Jack Ma, dalam bisnis digital tidak ada ungkapan bekerja jangka pendek yang menghasilkan buah dalam waktu cepat. Kami mempersiapkan perjuangan jangka panjang terus-menerus, gigih hingga perlahan-lahan baru bisa mulai mapan. Alibaba adalah platform yang bertujuan untuk melayani bisnis. Alibaba adalah nama yang sempurna karena membuat para pemilik bisnis berpikir tentang menghasilkan uang. Di sisi lain, jika orang mengetahui kisah aslinya, mereka akan tahu bahwa tokoh dalam kisah tersebut adalah orang yang jujur dan tidak akan menipu orang lain. Selama memimpin Alibaba, beliau memang terkenal ulet dan telaten dalam mengerjakan setiap pekerjaannya, sehingga mampu meraih penghargaan berupa gelar, yaitu pada tahun 2005 dinobatkan sebagai pelaku bisnis Asia paling berpengaruh oleh Forbes. Selain itu, pada tahun 2007 ia dinobatkan sebagai pemimpin bisnis tahun ini oleh Business Weekly. Dan di bulan Maret 2008, Jack Ma digolongkan sebagai salah satu dari 30 CEO terbaik di dunia oleh majalah Financial Baron. Lalu, di bulan September 2008, Jack Ma digolongkan dalam salah satu dari 25 individu paling berpengaruh dalam industri internet oleh Business Weekly. Penghargaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya terlalu banyak untuk disebutkan. Namun pada tahun 2013, tepatnya tanggal 10 Mei, Jack Ma tidak lagi berperan sebagai CEO Alibaba. Semenjak saat itu, ia mulai fokus meningkatkan kesadaran akan lingkungan pendidikan. Materi yang keenam yaitu mengenai gaya kepemimpinan. Jack Ma adalah seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan demokratis. Hal ini dibuktikan karena ia melibatkan peran karyawannya dalam usaha mengembangkan perusahaan. Ia juga sangat memperhatikan bawahan, pelanggan, hingga investor, sehingga visi dan misi dari perusahaan yang ia dirikan tercapai dengan optimal, tanpa harus merugikan siapapun. Gaya kepemimpinan inilah yang membawa kesuksesan kepada perusahaan Alibaba menjadi salah satu perusahaan yang menghasilkan penjualan tertinggi dan tersukses. Selain itu, Jack Ma menjadi salah satu orang terkaya di dunia, sehingga dirinya masuk ke dalam majalah Forbes. Kepemimpinan demokratis sangat berdampak
positif terhadap pengembangan kinerja bawahannya karena keputusan yang dibuat berasal dari perpaduan pemikiran bawahan dan pemimpin. Akan tetapi, keputusan yang akan tercipta merupakan keputusan yang disukai, bukan keputusan yang paling optimal untuk perusahaan. Di sisi lain juga ada yang menyebutkan bahwa Jack Ma menerapkan gaya kepemimpinan karismatik dan visioner. Sebagai CEO Alibaba, ia seorang pemimpin karismatik di negara Cina yang dimana Shein berada di belakang dan ekonomi sedang ditanganinya. Akan tetapi gaya kepemimpinannya yang visioner membawa sebuah perusahaan e-commerce yang mengagetkan dunia, karena itu membuat Cina sejajar dengan negara-negara maju, sedangkan negara Cina sendiri masih dalam status negara berkembang. Sosok kepemimpinan Jack Ma dipandang istimewa karena sifat-sifat kepribadiannya yang mengagumkan dan berwibawa. Dalam kepribadian itu, pemimpin diterima dan dipercaya sebagai orang yang dihormati, disegani, dipatuhi, dan ditaati secara rela dan ikhlas. Kepemimpinan karismatik menginginkan anggota organisasi sebagai pengikutnya untuk mengadopsi pandangan pemimpin tanpa atau dengan sedikit mungkin perubahan. Materi yang ketujuh yaitu mengenai kepengikutan. Jack Ma adalah seorang pemimpin karismatik yang mempengaruhi pengikutnya. Mereka biasa menemukan sumber informasi yang kredibel sehingga mereka mempercayai setiap kata yang ia katakan. Mereka terinspirasi oleh perilaku, ide, dan cara mengelola bisnisnya. Dia adalah pemimpin yang berorientasi pada pencapaian yang memotivasi karyawannya dengan memberi mereka tantangan untuk dicapai, dan pemimpin yang menginspirasi dengan menginspirasi mereka untuk mengejar impian dan tumbuh. Dan itulah yang diklaim karyawannya. Berdasarkan dokumen PDF yang diunggah di www.ft.com tentang alibaba.com yang menunjukkan berbagai diskusi dan wawancara dengan karyawan Alibaba, kita dapat menyimpulkan bagaimana Jack Ma mempengaruhi mereka. Mereka menyatakan bahwa Jack Ma adalah pemimpin karismatik dengan kredibilitas yang menarik orang ke dalam perusahaan dan memompa mereka dengan mimpi yang kredibel. Tan Zhenrong menyatakan bahwa saat pertama kali berbicara dengan Jack Ma, dia terkesan dengan visi dan model bisnisnya yang merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dilihatnya. Li dari Departemen Riset Penjualan mengatakan bahwa sejak hari pertama di Alibaba, mereka dituntun untuk bermimpi, dan karyawan lain menyebutkan bahwa Jack Ma memiliki passion terhadap budaya organisasi. Dia membuat mereka menikmati tantangan dan memberi mereka inspirasi untuk berkembang. Sehingga dapat dianalisis bahwa kepengikutan pimpinan Jack Ma yaitu termasuk kepada gaya kepengikutan conformist followers, yaitu pengikut yang dapat menyesuaikan diri. Karena menurut Li bawahannya dengan jelas menyebutkan bahwa ia mampu menyesuaikan arahan dan masukan yang diberikan oleh Jack Ma. Materi yang ke-8 yaitu pembuatan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, Jack Ma melibatkan peran bawahannya secara penuh dengan memberikan mereka kesempatan menyuarakan gagasan yang selanjutnya akan menjadi bahan diskusi bersama di ruang rapat. Hal ini sejalan dengan konsep kepemimpinan demokratis atau partisipatif, bahwa pimpinan melibatkan anggota sebagai tim yang utuh, disertai dengan partisipasi dan tanggung jawab bawahan yang besar. Pemimpin yang demokratis sangat menjunjung nilai kemanusiaan bawahannya serta merangkul mereka sejajar agar saling berhubungan baik sehingga keberhasilan visi misi terpenuhi. Dapat dianalisis bahwa gaya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh Jack Ma yaitu menggunakan gaya perilaku karena mampu melibatkan karyawan untuk mengemukakan pendapat atau gagasannya. Gaya pembuatan keputusan perilaku biasanya bekerja dengan baik bersama orang lain dalam suasana keterbukaan dan saling bertukar pendapat. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.